Ya, Assalamualaikum. Suaranya jelas nggak sekarang? Sekarang jelas. Oh ya, tape. Ya, kita ulang aja ya. Tape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar surah Ali Imran, juz yang ketiga, dan insyaAllah pada hari ini kita akan membaca ayat yang ke-32 ya. Nah, silakan baca Pak Edi ya. Nah, Ustaz. Tadi Ya. terputus Ustaz ya. Mulai dari awal apa dari langsung tafsirnya? Ya, Boleh baca lagi. Nah. Baca lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 32 ya. Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Kul fi'il amr, fa'ilnya anta, atiullaha fi'il amr, al-wawu sebagai fa'il, allaha maf'ul bi, al-wawu harfu atfin, ar-rasula ma'tuf, fa harfu jawab, in harfu sartin, tawallau fi'il amr fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'ilnya, fa inna fa alfa huruf jawab, inna harfu taukid wa nasbin, allaha isim inna, la yuhibbul kafirin, la harfu nafi, yuhibbu fi'il mudhari, al kafirina sebagai maf'ul bi, sebagai ya maf'ul bi. Anu ya Ustaz ya, lanjut tafsirnya. Ya, tafsirnya. Qul ayyuhar rasulu atiullaha bittiba'i kitabihi wa atiur rasula bittiba'i sunnatihi fil hayatihi wa ba'dil mamatihi. Fa inhum a'radu anka fa asarru ala ma hum alaihi min kufrin wa dolalin. Ini tadi Ustaz yang belum tahu. Ya, betul. Walaisu ahlal limahabbatillahi fa innallaha la yuhibbul kafirina. Katakanlah wahai Rasul, taatlah kalian kepada Allah dengan mengikuti apa yang ada di dalam kitabnya, dan taatlah kepada Rasul dengan mengikuti sunnahnya di dalam kehidupan dia dan setelah kematiannya. Jika mereka berpaling kepadamu dan bukan berpaling kepadamu kan artinya mendekatimu, berpaling darimu. Oh iya ya. Dan jika mereka berpaling darimu dan berkeras atas kekafiran dan kesesatan mereka, maka tidaklah mereka orang-orang yang mencintai Allah, dicintai Allah. Bukanlah orang yang memiliki cinta kepada Allah. Orang-orang yang memiliki cinta kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang kafir. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul athi'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatilah Allah dan Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul dengan cara mengikuti apa yang ada dalam
Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang kafir. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mentaati Allah dan juga Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjadikan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita. Karena Al-Quran adalah firman, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan hadis adalah perkataan, ucapan dan persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya berisi pedoman hidup kita. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Namun, ya jika kalian, ya para manusia, berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita lanjutkan. Ini ada peserta lama yang baru nongol ya. Ibu Aisyah, silakan baca, Bu Aisyah. Ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Bismillah. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Bismillah. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun alal fathi. Allah lafdul jalalah ismu inna mansubun. Istofa fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddarah li ta'adzur. Failnya? Wa fa'iluhu ya'udu ila lafdil jalalah Allah. Adama maf'ulun bih mansubun wa harful atfi Nuhan ma'tufun ala Adam wa ismu harfu atfin ala ma'tufun ala Adam Ibrahim wa huwa mudhaf Ibrahim mudhafun ilaih majrurun walamatu jari al-fathah li'anna min isim ghair musharif wa harfu atfin ala matufun ala Adam Imrana mudhafun ilaih majrurun alamatu jarihi al-fathah li'anna ismu ghair musharif ala harfu jarin mabniun ala sukun al-alamina ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarihi al-ya'u lana minna isim jama' mudzakkar salim. Bismillah, tafsirnya ayat 32. Ayat 33. Bismillah. Innallaha ikhtara Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ja'alahum afdala ahli zamanihim.
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran dan menjadikan mereka sebaik-baik keluarga pada zaman mereka masing-masing. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Fiik barakallahu Ustaz wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam dan Nuh dan keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran atas semua orang yang ada pada masa mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam sebagai manusia pertama di muka bumi dan telah memilih Nabi Nuh sebagai rasul pertama yang ada di muka bumi. Di para ulama telah sepakat bahwasanya rasul pertama yang diutus adalah Nabi Nuh ya, alaihi salatu wassalam, karena kesyirikan baru ada di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Nuh lah yang diutus untuk mendakwahi kaumnya agar kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia pada zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kemaksiatan, sebagaimana kita bahwasanya ya dua anak Adam saling berselisih untuk memperebutkan wanita yang pada akhirnya salah satunya yang membunuh yang lainnya. Namun ya dosa yang terjadi baru dosa maksiat ya. Belum ada dosa kesyirikan. Barulah pada masa Nabi Nuh ketika orang-orang yang saleh pada awalnya dibuatkan patung untuk mengingatkan kebaikan mereka, lalu kemudian syaitan menggoda generasi-generasi yang setelahnya, ya awalnya memang tujuannya hanya untuk menghormati mereka. Agar dengan melihat patung tersebut, mereka jadi bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lewat satu generasi ya berikutnya mulai mengagungkan patung tersebut. Dan syaitan terus membisikkan kepada ya, anak keturunan mereka sehingga pada akhirnya yang awalnya bentuk penghormatan lalu pengagungan, akhirnya patung-patung itu disembah oleh umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam agar mendakwahi mereka agar mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dalam Islam namanya gambar kemudian patung itu dilarang? Karena dalam Islam ada satu kaidah yang namanya syadduz dzara'i ya. Menutup celah. Karena kalau nggak ditutup celahnya, dikhawatirkan akan ada perbuatan buruk yang lebih besar yang ada di belakangnya. Sehingga semua hal yang bisa mengarah, yang berpotensi pada hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan, maka ditutup sedini mungkin. Ya, seperti itu. Dan Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kalau kita berbicara ya tentang Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka kita berbicara dengan ya banyak nabi, karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini digelari sebagai Abul Anbiya ya. Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena banyak ya para nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan memang ini doa beliau ya. Doa yang sudah kita bahas kemarin ketika kita membaca tafsir surah Al-Baqarah, bahwa Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak keturunannya ya orang-orang yang saleh ya, yang mana Allah mengabulkannya, bahwa banyak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang pada akhirnya menjadi nabi dan rasul. Kemudian keluarga Imran. Nah, Alu Imran ini yang menjadi nama surah ini, dan keluarga Imran. Ya, para ulama ini berbeda pendapat tentang siapa Imran. Apakah Imran nabi atau hanya orang saleh? Maka ya, yang kuat adalah bahwasanya Imran ini bukanlah nabi ya. Imran ini adalah orang yang saleh ya. Dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sampai derajat kepada nabi ya. Nah. Baik, kita lanjutkan. Baca Aldi.
Ya, Aldi silakan baca. Oh, sepertinya nggak respon ya. Kita minta Ibu Daheli, silakan Bu Dahelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Suatu keturunan sebagiannya dari sebagian yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dzurriyyatan itu hal ya Ustaz ya? Lanjutan ayat sebelumnya. Emang keturunan itu bisa sebagai keadaan. Nggak bisa kan ya? Apa ya? Apakah bisa kata keturunan menjadi hal? Nggak bisa kan? Namanya hal itu kan keadaan kan? Kira saya tadi keterangan dari Dzurriyyatan itu badal ya? Oh, badal. Dzurriyyatan badal ba'du. Ba'duha mubtada. Oh, ba'du mubtada. Hanya apa Ustaz? Hanya mudhaf ilaih. Oh, mudhaf ilaih min ba'din jar majrur. Wa harfu atfin Allahu lafdz adalah sebagai mubtada, sami'un khabar, alimun khabar. Dzurriyyatan 30. Sungguh mereka itu 34 ya Ustaz ya. Mereka itu ya. Mereka itu para nabi dan rasul. Kamu udah baca tafsirnya, Bu? Haulail anbiya'u. Hah? Ibu lagi sekarang berarti baca tafsirnya kan? Iya, baca tafsirnya ya. Iya, belum artinya ya. Haulai anbiya'u war rasulu silsilatun tuhrun mutawasilatun fi ikhlasi lillahi wa tauhiduhu wa tauhidihi wal amali biwahyihi wallahu sami'un li aqwali ibadihi alaihim bi af'ali bukan alaihim, alimun bi af'alihim wasayujazihim ala dzalika. Mereka itu para nabi dan rasul, silsilahnya suci, tidak terputus dalam keikhlasan kepada Allah. Benar nggak Ustaz? Gimana? Mereka itu para nabi dan rasul, silsilahnya suci dan tidak terputus dalam keikhlasan kepada Allah. Iya. Dan tauhidnya dan mentauhidkannya dan berbuat sesuai dengan wahyunya. Allah Maha mendengar perkataan hamba-hambanya, mengetahui perbuatan mereka dan akan memberi balasan atas yang demikian. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Sebagai keturunan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sebetulnya para nabi dan rasul itu mereka satu keturunan. Walaupun bukan satu keturunan dalam masalah nasab, maka mereka adalah satu silsilah, satu rangkaian yang tidak terputus, yang sama-sama ya ikhlas berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala dan tulus dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya itu adalah bersaudara. Ya, jadi sebagian mereka berasal dari sebagian yang lain, baik dari sisi keturunan ataupun dari sisi sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kita lanjutkan. Ibu Hayati, silakan baca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalatil imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ketika berkata istri Imran, wahai Tuhanku, sungguh aku bernazar kepada Engkau apa yang ada dalam perutku, menjadi hamba yang terkhidmat, maka terimalah dariku, sungguh Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Darfu daman qalati fi'il madi imra'atu fa'il imrona mudhafun ilaih Rabbi munada inni inna taukid ya isim inna nadartu khobar inna laka di Arabnya yang dulu fi'il madi gitu. Fi'il madi sebagai khobar inna, laka jar majrur, ma isim mausul, fi batni jar wa majrur, muharraran hal. Bentar. Maknya tuh isim mausul ya, tapi sebagai apa dia? Oh, sebagai apa? Nggak tahu, Ustaz. Kan sesungguhnya aku menazarkan apa yang ada dalam perutku. Nah, itu makna apa kira-kira? Lebih. Ya. Fi batni jar majrur, muharraran hal, taqabbal fa istinafiyah, taqabbal fi'il amr, fa'ilnya anta, minni jar wa majrur, innaka inna harfu taukid, ka isim inna, anta mubtada, as-sami'u khobar, sami'un alim, na'at. Asami itu bukan na'at. Jadi innaka kan innanya huruf taukid ya, kafnya kan isim inna. Antanya apa? Antanya mubtada. Nah, kalau antanya mubtada berarti asami apa ya? Khobarnya ya. Nah, Jadi asami khobar awal, al-alim khobar sani. Nanti kalimat dari antas sami'ul alim jadi khobarnya inna. Oh gitu. Nah, udkur ayyuhar rasulu makana fi amrin Maryama wa ummiha. Jangan ditanwinkan. Makana min amri Maryama wa ummiha. Makana min amri Maryama wa ummiha wa baniha Isa alaihi salam liturudda bidzalika rodda yaruddu kan, litarudda bidzalika ala manid da'au uluhiyata Isa au binawatihi lillahi subhanahu. Iz qalat imrana hina. Iz qalat imra'atu imrana hina hamalat ya rabbi inni ja'altu laka ma fi batni khalisan laka li khidmati baitil maqdis
fataqabbal minni innaka anta wahdaka sami'u li du'ai al-alimu binniyati. Dan ingatlah wahai Rasul apa yang telah terjadi tentang Maryam dan ibunya dan putranya Isa alaihissalam untuk menyanggah orang-orang yang mengaku-ngaku ketuhanan Isa atau semua itu ini apa anak sebagai anak Allah, yaitu Isqalat wahai Isqalat itu ketika istrinya Imran berkata di waktu dia mengandung, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menjadikan bagimu anak yang ada di perutku khusus untukmu untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah dariku, sesungguhnya engkau saja yang maha mendengar doa permohonanku, lagi maha mengetahui niatku. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika istrinya Imran berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada di dalam perutku, yaitu bernazar bahwa anak yang ada dalam perutku ini muharrara, akan menjadi hamba yang hidupnya akan dihabiskan hanya di tempat beribadah. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, di sini kita mulai membaca kisah tentang istrinya Imran. Yang nanti insya Allah kita akan membaca bahwasanya dari rahimnya lah akan dilahirkan Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ketika istrinya Imran ini bernazar bahwa nanti bayinya akan menjadi orang yang muharrar, yaitu orang yang menghabiskan waktunya di masjid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti kita akan bahas bahwa ketika lahir, akhirnya yang lahir bukannya laki-laki malah perempuan. Tapi insya Allah setelah ini kita akan baca kisahnya karena ini masih berkaitan. Jadi kita baca dulu ayat yang ke-26. 36. Ya, silakan dibaca. Umida, silakan baca Umida. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma du'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni Afwan Bu, sam itu ditasydidkan agak tahan. Ya. Wa inni samaitu. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka tatkala
dia telah melahirkan, dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang dia lahirkan. Dan bukanlah laki-laki seperti anak perempuan. Dan sesungguhnya aku telah memberinya nama Maryam, dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada engkau dan anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Al-fa'u harfu isti'naf, lamma dorfiyah sartiyah ya Ustadz. Nggak pakai sartiyah, dorof aja. Dorof, lamma dorof, wa do'at fi'lun madi, fi'lun madin, fa'ilnya hiya, al-ha'u maf'ulun bi, qolat fi'lun madin, fa'ilnya hiya, Robbi munada, ini harfu taukid wa nasbin, al-ya'u sebagai ya muqoyah ya Ustadz ya, sebagai maf'ulun bi. Al-wawu harfu atfin, do'tu fi'lun. Bu, itu Apaan? wawunya asli. Wado'tu Oh jangan iya, wawunya dibilang wado'tu. awan, iya Ustadz, awan Ustadz. Wado'tu fi'lun madi, fa'ilnya ana, kemudian ha. Bukan ana, Bu, tapi tak ya. Tak Ustadz ya. Fa'ilnya tak, ha sebagai maf'ulun bih. Unsa sebagai maf'ulun bih kedua. Iya. Al-wawu harfu atfin, awahu latfu jalalah sebagai mubtada. A'lamu fi'lun madi. Bukan khobar ya Ustadz ya? Ya, khobar. A'lamu khobar, bima jar majrur, wa do'at, fi'lun madi, fa'ilnya hiya. Al-wawu harfu atfin, laisa fi'il madi nakis, atau fi'il madi nakis ya Ustadz? Az-zakaru sebagai isim laisa, kal unsa jar majrur sebagai khobar dari laisa. Al-wawu harfu atfin, ini harfu taukid wa nasbin, ya buqoyah sebagai maf'ulun bih. Sama itu. Ibu bilang ya apa, Bu? Ya apa? Muqoyah, bukan. Muqoyah itu apa? Anda baru dengar. Nun wikoyah. Wikoyah. Ya, itu nggak perlu dibilang nun wikoyah, ini kan langsung ini aja. Langsung ini, oh ya Ustaz. Nah, jadi ya-nya langsung sebagai maf'ul bih. Nah, kok ya maf'ul bih? Isimnya inna. Oh isim, afwan, isim inna ya Ustaz ya, isim inna. Sama itu fi'lu mudhari. Afwan, fi'lu madin, fa'ilnya ta, alha sebagai ha ya, sebagai maf'ulun bih. Maryama maf'ulun bih kedua. Wa ini al-wawu harfu atfin, ini harfu taukid wa nasbin ya sebagai isim inna. Uidu ini fi'lun madin. Mudhari afwan Ustaz. Ya afwan Ustaz. Fi'lun mudhari, fa'ilnya ana, al-ha sebagai maf'ulun bih, bika jar majrur. Al-wawu harfu atfin, duriyata maktuf kepada Maryam ya Ustaz ya. Kepada haknya, kepada hak. Oh, kepada hak ya. Kan aizuha kan? Oh iya Ustaz. Kepada haknya, hak. Al-ha'u maf'ulun bih. Minas saitoni jar majrur, ar-rojimi sebagai mudhofun ilaih. Naat. Oh, naat ya Ustaz. Afwan Ustaz, naat ya, afwan Ustaz. Naat sebagai naat. Tafsirnya falamma tamma hamliha wa wadu'a. Hamluha ya Ustaz ya. Ya. Hamluha wa wadu'at mauludaha qalat Rabbi inni wadu'atha
unsa la taslihu lil La hikmati tasluhu. La tasluhu. la tasluhu lil Lil hikmati khidmati. fi baitil maqdis wallahu a'lamu bima wada'at wa sawfa yaj'alullahu laha sa'nan wa qalat wa laisa dzakarul ladzi aradat lil Arati. hikmati Alladhi arati. Kan ini arati ke Maryam kan. oh iya ya Ustaz awan Ustaz alladzi arati lil hikmati kal unsa fi dzalika li anna dzakara a'wa ala hikmati wa a'wamu biha wa inni samaituha Maryama wa inni khassamtuha biki hiya wa dzurriyyatuha minas syaitani hiya wa dzurriyyatuha minas syaitani Zuriyataha ya. Gimana Hiya Ustaz? wa inni hasantuha bika hiya wa zurriyataha kan matubnya ke hak sini. Oh iya apa Ustaz? Wa inni khasamtuha biki hiya wa dzurriyyatahu minas syaitani al madrudi min rahmatika. Maka ketika kehamilannya telah sempurna dan Maryam telah melahirkan seorang bayi, maka dia berkata, wahai Rob, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan yang tidak layak, tidak pantas ya Ustadz ya, baginya menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang telah dia lahirkan. Dan kelak Allah akan menjadikan dia sebagai suatu urusan. Dan Maryam berkata dan ibunya Maryam ya dia berkata, walaisa tidaklah laki-laki itu tidaklah anak laki-laki yang aku inginkan. Oh, tadi berarti Arab tuh ya Afan ya, benar. Inginkan ya Ustadz ya. Ya aku inginkan benar. Ya, tidaklah anak laki-laki itu yang aku inginkan sebagai pelayan sama seperti anak perempuan. Karena anak laki-laki itu lebih kuat dan sebagai pelayan dan dia lebih memenuhi tugas, maksudnya kewajiban itu sebagai pelayan ya Ustadz ya. Dan sesungguhnya aku memberinya nama Maryam. Dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu agar dan anak keturunannya memberi perlindungan kepadanya ya, untuknya dan anak keturunannya dari syaitan yang terusir dari rahmatmu. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Maka ketika istrinya Imran telah melahirkan, ia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Dan Allah tentu lebih mengetahui dengan apa yang ia lahirkan. Dan laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan. Jadi ketika istrinya Imran bernazar agar anaknya kelak menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Ya. Dan menurut Maryam, laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan karena laki-laki itu kan ya lebih kuat dan lebih bisa menunaikan tugasnya sebagai pelayan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti perempuan yang ada masa di mana dia akan mengalami haid sehingga akan mencegahnya dari
jadi pelayan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni sammaituha Maryam. Dan sungguh aku menamainya Maryam. Dan wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sungguh aku meminta perlindungan kepada engkau agar melindungi dia dan anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Makna dari ar-rajim adalah al-matrud min rahmatillah. Jadi ya, ar-rajim maknanya adalah al-matrudu min rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu kalau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu maknanya adalah adab, ya. Dan laknat bagi orang tersebut. Jadi anak laki-laki yang diharapkan oleh istrinya Imran, ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Namun itu tidak menghalangi nazarnya. Dia tetap menjadikan anaknya Maryam ini berkhidmat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hikmah di balik itu, karena ternyata dari rahim Maryam yang mengandung tanpa adanya suami ini, akan lahir seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, kita lanjutkan agar kita bisa mengetahui kisah selanjutnya. Silakan Ibu, siapa yang belum baca nih? Bu Reni ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kemudian Allah menerimanya, kemudian Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik dan memberikan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, ya, menemuinya, dan dia menemukan ada rizki di sisinya. Zakaria berkata kepada, wahai Maryam, dari mana ini semua? Ya, dari mana engkau peroleh ini? Maryam berkata, ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Al-fa'u harfu atfin taqabbala fi'il madhi, ha maf'ul bih, rabbu fa'il, ha mudhaf ilaih, biqabulin jar majrur, hasanin na'at. Al-wawu harfu atfin ambata fi'il madhi, fa'ilnya ke rabbu, kembali ke Allah, ha mudhaf ilaih, maf'ul bih, nabatan maf'ul bih tsani, hasanan na'at. Al-wawu harfu atfin, kaffala fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke Rabbu, Allah, ha maf'ul bih, Zakaria, maf'ul bih tsani. Kullama, ini isim syartin ya Ustaz. Dakhala fi'il madhi, alaiha, jar majrur, Zakaria, fa'ilnya, al-mihraba, maf'ul bih. Wajada fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke Zakaria, inda, dhorof, ha mudhaf ilaih, rizqan maf'ul bih. Qala fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke Zakaria, ya harfu nida, Maryamu munada. Anna harfu nasbin wa taukidin, alif sebagai isim anna, laki jar majrur, hadza khobar anna. Qalat fi'il madhi, fa'ilnya ta ya kembali ke Maryam, huwa mubtada, min indi jar majrur, Allah lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaih. Inna harfu taukid wa nasbin, Allah lafzul jalalah sebagai isim inna, yarzuqu fi'il mudhari, fa'ilnya Allah, fi'il man maf'ul bih, yasha'u fi'il mudhari,
fa'ilnya kembali ke Allah. Bi ghairi jar majrur hisabin mudhaf ilaih. Yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab, jumlahnya ini sebagai khobar inna. Fastajaballahu da'aaha wa qabala minha nadhraha ahsana qabulin. Wa tawalla ibnataha Maryama birri'ayati fa'ambataha nabatan hasanan. Wa yassarallahu laha Zakaria alaihi salamu kafalan. Fa'askanaha fi makani ibadatihi. Wa kana kullama dakhala 'alaiha hadzal makana wajada 'indaha rizqan hani'an ma'idan. Qala Teruskan hani'an ma'idan. Salah ya, Ustaz. Ini bukannya mu'addan ya, telah dipersiapkan gitu ya. Oh iya, ya. Mu'addan. Qala ya Maryamu min aina laki hadzal rizqu thayyibu? Qalat huwa rizqum min indillahi innallaha bifadlihi yarzuqu man yasha'u min khalqihi bighairi hisabin. Kemudian Allah menjawab doanya dan mengabulkan darinya nazarnya. Menerima ya, dan menerima darinya nazarnya dengan sebaik-baik penerimaan. Dan Maryam melihara, menjaga ya. Dan Maryam menjaga anaknya dengan penjagaan. Bukan, justru Maryam yang dijaga. Oh, biriayati dengan dan Allah menjaga. Oh, watawalla ibnaha Maryama. Dan Allah menjaga anaknya, istrinya Imran, yaitu Maryam, dengan penjagaan. Lalu Allah menumbuhkan dengan sebaik-baik pertumbuhan. Dan Allah memudahkan baginya dengan menjadikan Zakaria alaihissalam sebagai pengasuhnya. Kemudian Zakaria menempatkan Maryam di tempat ibadahnya. Dan setiap kali Zakaria masuk ke dalamnya, ke dalam tempat tersebut, beliau menemukan di sisinya ada ada rezeki yang nikmat yang sudah siap gitu ya. Lalu dia berkata, "Ya Maryam, dari mana engkau mendapatkan rizki yang thayyib ini, rizki yang baik ini?" Maryam berkata, "Ini rizki dari Allah. Sesungguhnya Allah dengan keutamaannya memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya tanpa perhitungan." Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Rabb-nya menerima nadarnya dengan penerimaan yang baik. Dan Allah menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Dan Allah memberikan beban pengasuhan Maryam kepada Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Zakaria juga merupakan seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria mendatangi mihrabnya untuk mengantarkan makanan, ia mendapati di sisi Maryam telah ada rezeki. Telah ada makanan yang siap disantap. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan ini?" Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ia datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan. Dari kisah ini kita mengetahui bahwasanya Maryam ini bukan manusia biasa. Maryam ini bukan manusia biasa. Bahkan Allah yang menjaganya langsung. Bahkan Allah menitipkan Maryam ini kepada bukan orang sembarangan. Diasuh oleh seorang nabi yang mulia, itu Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Nabi Zakaria ini sangat menjaga Maryam. Ya, Nabi Zakaria memperhatikan Maryam. Nabi Zakaria yang mencarikan makanan untuknya. Namun setiap kali Nabi Zakaria mengantarkan makanan untuk Maryam, tiba-tiba di sisi Maryam sudah ada makanan. Ya, dan Maryam ketika ditanya dari mana makanan ini, ia mengatakan, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan. Ini menunjukkan bahwasanya Maryam bukanlah wanita sembarangan. Ya, karena Allah yang menjaganya langsung. Karena nanti dari rahim Maryam akan lahir seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, satu-satunya wanita di dunia ini yang bisa melahirkan tanpa ada suami, yaitu Maryam, ya, ibunda dari Isa alaihissalatu wassalam. Ya, baik, mungkin sampai sini materi kita. Kalau ada yang punya pertanyaan silakan. Ya, jadi ada pertanyaan dari Bu Dahyalis ya. Adakah hubungan keberatan Maryam dengan Zakaria? Kenapa yang mengurus makannya bukan ibunya? Dia sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya istrinya Imran ini telah menitipkan, telah bernazar bahwasanya anaknya nanti akan ia titipkan, akan ia jadikan seorang yang hanya beribadah ya di masjid. Jadi memang dia telah serahkan Maryam ini kepada masjid. Dan kalau kita melihat kisah ini terjadi di Baitul Maqdis ya, Baitul Maqdis yang sekarang ada di Palestina. Jadi istrinya Imran telah bernazar kalau dia punya anak, anaknya akan dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan menitipkan anak ini sepenuhnya di Baitul Maqdis. Dan memang di masa itu nabi yang hidup adalah Nabi Zakaria. Ya. Nabi itu adalah Nabi Zakaria. Sehingga ya karena Nabi Zakaria yang memang seorang nabi, dan Nabi Zakaria ini memang hidupnya adalah beribadah di Baitul Maqdis, maka otomatis yang merawat semua yang ada di Baitul Maqdis adalah Nabi Zakaria. Dan mungkin ya kalau kita nanti akan menghubungkan kisah Zakaria yang di ayat yang lain, kita tahu bahwasanya Zakaria adalah seorang nabi yang tidak diberi anak kecuali setelah usianya sudah sepuh ya. Ya, jadi setelah sudah sepuh, kemudian istrinya pun sudah tua renta, tapi Allah anugerahkan anak yang diberi nama Yahya. Ya. Ya, mungkin di antara hikmah kenapa Nabi Zakaria ini tidak berikan anak ya kecuali setelah tua, ya mungkin ya karena agar ia bisa fokus merawat Maryam ini. Jadi kalau ibu bertanya kenapa yang merawat bukan ibu bapaknya, karena memang ayah dan ibunya telah menitipkan Maryam ini sebagai ya orang yang selalu beribadah, ya jadi tinggal hidup dan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah di Baitul Maqdis. Dan di saat itu yang nabi yang ada satu adalah Nabi Zakaria. Yang Nabi Zakaria ini mengurus Baitul Maqdis, sehingga otomatis yang mengurus semua yang ada di Baitul Maqdis adalah Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, demikian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.